Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 ingin menyampaikan debat dengan judul mosi izin usaha dan pertambangan. Saya sebagai moderator bernama Heru Krisna Pratama dengan NIM akhir 477, dan di sebelah saya Takeshi Yoko Nayaki sebagai pro dengan NIM akhir 429, dan Raihan Sair Akbar dengan NIM akhir 395. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alam yang berlimpah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 3 mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma konstitusi ini telah memberi arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu dikuasai negara, kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah bahan tambang. Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Jumlah perusahaan yang bergerak dalam menanamkan invest di bidang pertambangan pun memberi dampak positif. Penanaman invest di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan divisi negara dan pendapatan asli daerah, menampung tenaga kerja dan lain-lain. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Pengolahannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kekayaan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian atau pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pertambangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara ini terdiri dari 209 pasal dan bab. Dikemukakan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa undang-undang ini lahir, karena mineral dan batu bara terkandung dalam wilayah hukum. Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbau kan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai peranan penting untuk di dalam mengelola suatu usaha. Prosedurnya wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat dan pewenang. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara mewajibkan setiap usaha dalam melaksanakan kegiatan di bidang pertambangan Indonesia harus memiliki surat izin usaha pertambangan atau SIUP. Izin usaha pertambangan, izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kekayaan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian. Selanjutnya, saya persilakan saudara pro dan kontra untuk menanggapinya. Izin usaha pertambangan ditarik ke pusat karena pemerintah pusat lebih mampu dalam mengurus izin pertambangan dibandingkan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki pejabat administrasi negara yang lebih banyak dan kompleks dibandingkan pemerintah daerah. Yang adanya bukti nyata, sebagai contohnya kasus Alam. Gubernur Sulawesi Tenggara menerima suap senilai lebih dari Rp 60 miliar terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Buton dan Bombana. Dari kasus ini, kita dapat melihat adanya penyelewengan wewenang yang dipegang oleh pertambangan daerah terkait izin usaha pertambangan. Dengan ini, sudah seharusnya pemerintah pusat yang memegang wewenang untuk memberikan izin usaha pertambangan agar dapat melakukan pengawasan yang lebih teliti dan jujur. Salah satu hasil kinerja pemerintah pusat terkait pertambangan adalah pemerintah pusat berhasil mendapatkan saham sebesar 51% dari PT Freeport Indonesia pada tahun 2018. Tadi Anda menyebutkan bahwa PT Freeport Indonesia berskala internasional, berarti hal itu sudah berada di luar wewenang perintah daerah yang hanya mengurus
urusan pertambangan yang berskala nasional. Mohon saudara jelaskan lebih detail mengenai pendapatan Anda tentang mosi ini. Saudara Rehan tidak memahami apa yang sudah saya jelaskan. Tadi saya menunjukkan bahwa PT Freeport Indonesia sebagai salah satu contoh apabila pemerintah pusat yang menghandle perusahaan pertambangan. PT Freeport di sini juga termasuk dalam perusahaan berskala besar. Dan dengan ini juga pemerintah pusat sudah pasti bisa menghandle perusahaan daerah jika yang berskala besar seperti Freeport ini dapat dihandle. Dengan berlakunya UU nomor 3 tahun 2020 tentang izin usaha pertambangan yang ditarik kembali ke pusat, sudah seharusnya pemerintah daerah menyerahkan seluruh wewenangnya kembali ke pusat. Anda menyebutkan UU nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba. Tetapi apabila berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang hierarkinya tentu lebih tinggi, seharusnya pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus urusan dan yang berada di wilayahnya sendiri. Terlebih lagi mengenai izin pertambangan itu sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah banyak dinilai melakukan penyimpangan kewenangan yang dimana tidak sesuai dengan Pancasila. Dengan dilatihkan kewenangan izin usaha pertambangan kepada pemerintah pusat, diharapkan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Selain itu, untuk mengurangi tingkat korupsi di antara oknum pejabat daerah yang melakukan penyimpangan kekuasaan karena izin usaha pertambangan akan diawasi oleh Sino dan oleh pemerintah pusat secara netral. Ditariknya wewenang izin usaha pertambangan pusat. Selain itu, jika masyarakat ingin memberikan aspirasi, protes, ataupun penolakan, mereka bisa mendatangi pemerintah daerah. Tetapi, ketika kewenangan tersebut dialihkan oleh pemerintah pusat, maka Perda hanya bisa mengatakan bahwa itu bukan kewenangan pemerintah daerah, sehingga masyarakat harus pergi ke pemerintah pusat. Dalam hal ini, tentunya akan mempersulit masyarakat ketika ada keluhan yang harus diprotes. Tadi saudara mengatakan bahwa Pemda akan lekas tangani jika terdapat keluhan, tertulis dalam Perpres nomor 55 tahun 2022 tentang pendelegasian. Pemberian perizinan berskala di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah pusat tetap memiliki wewenang atas izin usaha pertambangan sepenuhnya. Tapi dengan adanya Perpres ini, secara tidak langsung menyatakan bahwa pemerintah daerah masih memiliki wewenang terhadap izin usaha pertambangan apabila pemerintah pusat mendelegasikan ke pemerintah daerah secara langsung. Menurut pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, jika kebijakan peralihan kewenangan izin pertambangan dialihkan ke pemerintah pusat, maka akan menyulitkan perusahaan masyarakat yang terkena dampak dari pertambangan, sehingga banyak masyarakat yang merasa keberatan dan memberi izin usaha terkait usaha pertambangan. Saudara menyebutkan bahwa pengusaha dan masyarakat menjadi kesusahan ketika izin usaha pertambangan ditarik ke pusat. Tapi sekarang Kementerian PSDM telah menyediakan website di mana website ini memudahkan para pengusaha dan masyarakat untuk mendapatkan izin secara daring agar pemerintah pusat cepat memantau dari jarak jauh. Izin usaha pertambangan yang dilakukan secara daring tentu cukup menyulitkan beberapa orang yang berkepentingan. Ditambah lagi sinyal internet yang bagus belum merata di beberapa daerah. Kemudian apabila kewenangan berada pada pemerintah pusat harus mengawasi beberapa daerah. Yang dikhawatirkan ialah pemerintah pusat melakukan kesalahan ketika memberikan izin pertambangan. Jika yang memiliki kewenangan adalah pemerintah daerah, tentu pemerintah daerah lebih memahami wilayahnya sendiri dan pentingnya akan langsung merasakan dampaknya, sehingga pemerintah daerah pasti akan lebih bijak dan penuh pertimbangan ketika ingin memberikan izin usaha pertambangan. Jadi kesimpulannya, dalam permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa surat keputusan dicabut dan dinyatakan batal demi hukum. Ini dikarenakan objek atau lahan tersebut tidak mempunyai izin yang berlandaskan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan di lahan yang tidak memiliki izin tersebut adalah ilegal. Masalah konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan menjadi permasalahan yang besar ketika pejabat daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan IUP. Dapat dilihat dari perlindungan di sektor izin pertambangan sangat lemah. Meskipun izin pertambangan telah dimiliki, hal tersebut tidak berarti IUP yang memiliki tidak dapat dicabut, karena pemerintah daerah dapat sangat mencabut IUP yang dikeluarkannya. Hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan tambang
di mana perubahan peta politik dan rendahnya pemahaman aparatur pemerintahan daerah tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini dapat berimplikasi terhadap para perusahaan tambang atas izin-izin yang telah ada. Hal ini menjadi penting karena kepastian hukum tentang izin wilayah yang dimiliki menjadi harga mati karena perusahaan tambang tidak menginginkan modal yang telah ditanamnya hilang. Hukum dengan adanya pencabutan suatu surat keputusan Bupati Koname Utara tersebut yang harus adanya ganti rugi yang ditimbulkan dalam perkara tersebut. Ini dikarenakan para perusahaan tambang melakukan kegiatan tambang tersebut tanpa izin yang salah tentu melanggar ketentuan yang ada seperti persyaratan administrasi yang persyaratan hukum. Saran dari kelompok kami, perlu adanya koordinasi antara instansi yaitu Departemen Negeri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam proses penyelesaian izin pertambangan untuk lebih memberi perlindungan kepada pihak perusahaan tambang yang telah memperoleh IUP yang selama ini dikeluarkan oleh perusahaan tambang tersebut. Hal ini tidak akan terjadi lebih baik jika IUP di daerah tetap diperbolehkan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tapi izin final IUP berada di tangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Koordinasi ini dilakukan supaya antara instansi yang satu dan yang lain terdapat sinergi dalam dengan yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga tidak dibatalkan.